tatanan hidup akan berubah. Untuk bisa menjadi pemenang ya harus bisa beradaptasi. Menguasai keinginan dan memenuhi kebutuhan. Shalom saudara, hari ini bagaimana Pak Peter? Hari ini kabarnya nih? Puji Tuhan, Pak Andi. Wah. Hari ini luar biasa Pak. Kita tetap sehat terus ya. Sampai hari itu masih kita kasih kesempatan. Wah, itu anugerah itu Pak. Untuk bisa sehat itu satu anugerah itu Pak. Nanti dalam situasi begini. Ya. Nah sekarang silakan Pak Peter memperkenalkan narasumber kita Pak Peter. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan sahabat, mentor juga, dokter juga yang selalu kita banyak bertemu dan saya sudah kenal dari tahun 80-an. Dokter Andi Hukom. Wah, salam dok. Salam dokter Andi Hukom. Salam Pak Pendeta Andi. Waduh, senang banget ya dok kita bisa ketemu lagi ya dok. Iya, puji Tuhan. Tapi ini momen yang paling langka karena saya bisa ketemu sama dokter ngobrol begini biasa sambil lewat nih. Sambil lewat biasanya. Atau lagi ada acara, oh pipit ini, somanya enak loh, ya lewat lagi. Gitu. Iya Pak, iya gitu. Nah, terakhir aku bisa ngobrol di sini pada saat kita campaign tahun 2003 loh dok, lama banget loh. Kita campaign dengan YCAP dulu kita campaign. Nah di situ dokter banyak cerita tentang saya tentang oh ini begini tentang narkoba dan segala macam dan aku ngerti oh begini gitu. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu semua akhirnya sampai ke hari ini kita bisa ngobrol lagi tentang apa nih Pak Andi nih? Wah, kita ini lagi mau bahas sama dokter Andi Hukom ini bagaimana menjadi pemenang di tengah kesulitan hidup Pak pada saat pandemi seperti ini Pak. Karena, tapi sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya Pak ya? Iya, iya. Iya, coba dokter Andi ceritain dong, kok bisa sih dari dokter terus bisa sampai jalan sampai saat ini bisa sekarang sekarang menjadi CSR-nya PT Mukti. Gimana dok perjalanannya dok? Iya, sebetulnya saya tuh dibesarkan lewat satu keluarga yang diberikan kebebasan, terutama karena papa itu seorang dokter dan mama itu orangnya sangat logis cara berpikirnya. Walaupun pada saat mereka menikah, mereka dinikahkan secara Kristen, tapi mama berlatar belakang dari Muslim. Tapi kami dibesarkan lalu diberikan kebebasan, termasuk kebebasan untuk memeluk agama. Jadi akhirnya saya juga tidak diwajibkan untuk pergi ke gereja misalnya atau berdoa. Dan dalam pertumbuhan jiwa serta iman rohani saya 30-an tahun saya bertumbuh menjadi seorang yang ateis praktis. Ateis praktis itu kan percaya tuh kalau ditanya percaya ada Tuhan, percaya. Tapi dalam setiap segi kehidupan sehari-hari tidak melibatkan atau tidak menjadikan Tuhan itu sebagai panduannya, itu ateis praktis itu. Jadi saya bertumbuh dan saya mulai mempelajari berbagai macam agama-agama yang menurut saya ya semua agama itu baik. Sampai pada satu hari saya dalam pendidikan saya mulai mengalami satu ketakutan, katakan begitulah, ketakutan mati. Terhadap kematian. Itu saya mulai berpikir kalau ini saya mati, kemana jadinya nanti. Nah, titik itulah yang membawa saya akhirnya mengikuti satu program pemuritan dan saya berbalik sekitar usia 32 tahun kalau tidak salah.
Nah, setelah itu tidak mudah tentunya, setelah mempercayai iman kepada Yesus Kristus, tidak mudah kehidupannya. Dan akhirnya saya juga mengalami satu, katakanlah persekusi, yaitu dikeluarkan dari pendidikan spesialisasi saya sehubungan dengan iman percaya saya. Nah, dan itu juga yang membuat saya terjun akhirnya ke dunia pelayanan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini waktu itu membantu orang-orang yang sakit jiwa dan orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, itu dimulai tahun 92 saya ingat, dan seterusnya akhirnya membawa saya kepada satu pelayanan kedokteran yang saya gabungkan dengan sosial kemasyarakatan dan memberdayakan manusia itu menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, sehingga itu terus yang saya lakonin sampai dengan tahun 2018. Di tahun 2018 itulah pertama kali saya bergabung dengan satu perusahaan dalam hidup saya, swasta, suatu perusahaan swasta, karena sebelumnya di yayasan-yayasan yang mengajak saya untuk memegang satu program di perusahaan tersebut sebagai penanggung jawab program CSR. Corporate Social Responsibility. Nah, saya juga sebetulnya ya dibilang tertarik. Terus terang kalau dibilang tertarik, ya karena saya pikir ini perusahaan tentunya bisa memperbaiki strata ekonomi saya, paling tidak kan begitu kan dari sudut pendapatan. Jadi mulai ada terjadi negosiasi-negosiasi mengenai gaji dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saya firm bahwa saya ikut kepada program ini, ownernya mengatakan demikian. Dia bilang, Dr. Andi, saya ini sudah mendapatkan banyak sekali dari sudut ekonomi, ya, dari sudut materi, dalam usaha-usaha yang dirintis oleh orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya yang pegang, dia bilang. Nah, saya mau melihat adanya satu perubahan pola berpikir dan perubahan yang menuju ke arah perbaikan dari masyarakat di mana saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan usaha. Ya, oke, Pak. Saya pikir dalam hal ini cocok lah. Ya. Tapi yang menjadi kalimat kuncinya dia bilang begini, dan saya punya keyakinan tanpa berita Injil tidak mungkin masyarakat itu berubah. Lalu saya pikir, wah ini cocok, makin cocok dong kalau begitu. Nah, terjadilah kesepakatan dan mulai tahun 2018 itu saya bekerja di satu perusahaan yang mana ownernya memang kebetulan anak Tuhan juga, dan di situ memang saya diberikan keleluasaan untuk membuat program-program corporate social responsibility, yang mana saya terus terang menjadikan Injil itu sebagai satu dasar pijakan untuk membuat program-program gitu dari sudut programnya. Jadi saya berusaha selalu melakukan kerjasama dengan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah tersebut. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya, saya pikir ya inilah garis kehidupan saya ya. Saya tidak pernah kerja di rumah sakit, gitu maksudnya secara kedokteran gitu ya. Dulu kalau kecuali ya jaga-jaga di klinik ya, jaga-jaga. Tapi sebagai dokter umum lah, kalau itu memang dulu saya kerjakan tentunya sambil mengikuti pendidikan spesialisasi. Tapi setelah itu saya tidak pernah resmi menjadi satu dokter yang bekerja di rumah sakit tertentu. Tidak pernah juga bekerja di satu perusahaan tertentu. Tidak pernah. Nah, inilah baru satu-satunya katakanlah di usia saya, waktu itu usianya 60 tahun ya persis ya. 60 tahun usia saya, pertama kali saya bekerja di satu perusahaan ya, benar-benar maksudnya private sector gitu. Sebelumnya kan di yayasan, kerjaan yayasan lagi ya, berbagai macam yayasan lah saya bekerja. Baru tahun 2018 itu saya juga terus terang merenungkan, ini kok begini ya perjalanan. Kenapa nggak dari dulu ya saya bekerja di perusahaan gitu kan? Tapi ya itulah jalan hidup saya, dan saya pikir di titik-titik itu ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang selalu menuntun, saya yakini selalu membimbing saya gitu sampai kepada hari ini gitu. Dan
Uniknya gitu ya, di perusahaan ini sebelumnya kan tidak ada dokter, tidak pernah ada dokter, dia tidak punya klinik dan lain sebagainya. Karena mereka mengandalkan kalau sakit ya staff itu pergilah berobat lalu reimburse, atau kalau sampai perlu dirawat ada asuransi kesehatan. Nah, ini kan pandemi COVID terjadi, jadi saya terus terang mempunyai peran sentral ya, karena satu-satunya dokter di grup perusahaan ini, sehingga seringkali dimintakan pendapat. Dan saya juga beruntungnya, puji Tuhannya, karena saya itu lulusnya 8 tahun, 8 bulan dari kedokteran UI, sementara teman-teman saya itu, atau program Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu bisa selesai dalam 5 tahun, 8 bulan. Saya jadi banyak delay-nya gitu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya banyak teman gitu. Jadi banyak teman kan. Sekarang udah jadi dosen, ada yang dekan, jadi guru besar, dan lain sebagainya. Itu saya banyak kenal gitu, sehingga untuk bertanya, untuk mencari informasi tentang misalnya COVID sekarang ini, bisa mudah sekali saya mengakses atau mengakses informasi itu. Dan ini kan langsung dari ahlinya gitu. Bukan dari berita-berita yang kosong. Di Kementerian Kesehatan juga ada banyak teman saya di sana yang menempati posisi-posisi vital gitu, sehingga saya bisa cepat untuk mengakses informasi-informasi, dan itulah saya lihat di mana itu cara kerja Tuhan membuat saya menjadi saluran berkat. Kira-kira begitu, Peter dan Pak Andi. Ya. Wow, mantap nih Pak Andi. Gimana Pak Andi? Ya, ini menarik sih Pak. Apalagi terakhir Dokter Adi mengatakan bagaimana dalam situasi COVID ini. Karena saya mengamati dalam situasi COVID ini banyak orang yang tertekan, Pak. Tertekan. Dan mereka menjerit, ini sampai kapan? Bukan karena takut COVID-nya sebenarnya. Takut nggak makan. Takut nggak makan ya. Iya, karena buktinya walaupun PPKM darurat ini pun juga orang tetap mau jalan terus gitulah. Nah, sebenarnya nanti dalam sesi kedua kita akan masuk ini bagaimana karena saya lihat juga latar belakang Dokter Andi ini sebagai seorang konselor, sebagai ahli dalam bidang konselor juga kalau tidak salah Dok ya, betul ya? Iya. Nah, ini nanti kita akan gali Pak Peter nanti dalam sesi kedua. Ya. Kita tunggu sampai sesi kedua dulu ya. Jadi kita stop dulu saat ini. Ya. Oke. Ya, Pak Peter, tadi kita sangat apa yang pengalaman dari Pak Dr. Andi ini luar biasa, Pak Peter. Terus sekali. Dan kita ingin mengangkat ini satu topik yang sangat menarik karena latar belakang Dr. Andi ini sebagai seorang dokter, tapi juga seorang pemerhati sosial, juga sekarang ini masuk dalam CSR perusahaan perkebunan, dan kita ingin coba mengangkat saat ini soal bagaimana menjadi pemenang di tengah tekanan hidup yang berat pada saat pandemik ini. Karena banyak orang yang sudah terlalu tertekan, sampai kapan ini selesai. Dan mereka sampai ada bilang ini, ada seorang teman, dia nggak pernah takut Pak. Sama siapapun dia nggak pernah takut. Tapi waktu minggu lalu dia bilang sama saya, kali ini baru 2 hari saya ngalami ngeri. Nah, orang ini nggak pernah takut, sama polisi, sama tentara nggak pernah takut. Tapi kali ini dia bilang betul-betul saya ngeri sekali Pak. Saya langsung bayangkan, iya ya, banyak orang yang saat ini menjerit seperti itu. Mengalami kengerian, ketakutan yang luar biasa. Dan ini yang kita ingin tanya sama Dr. Andi ini, bagaimana sih cara menjadi pemenang di tengah tekanan hidup pada saat pandemik ini? Silakan Pak Peter.
Iya. Nah, saya kan kemarin 2 hari lalu saya naik mobil online ya, taksi online. Terus benar yang tadi dibicarakan oleh Pak Andi. Saya tanya, Pak, gimana Pak dengan pembatasan kegiatan masyarakat? Waduh Pak, saya nggak bisa cari uang Pak. Gini dan gitu, digini dan gitu, digini dan gitu gitu. Terus alasannya cuma satu, Bapak nggak takut sama COVID? Ya gimana Pak, kalau saya nggak keluar saya nggak makan, dia bilang gitu. Nah, kalau saya nggak keluar, saya nggak makan. Berarti sekarang saya ngambil kesimpulan, lebih baik dihadapin tuh COVID daripada keluarganya nggak makan, gitu. Nah, jadi orang lebih berani sama COVID daripada takut nggak makan. Jadi sekarang dengan tema bagaimana mengatasi tekanan hidup di dalam menghadapi kondisi seperti ini nih, temanya nih bagus banget nih. Bagaimana menurut Pak Andi? Dokter Andi. Iya, pertama kan begini ya, yang mengalami ketakutan atau tekanan atau krisis pandemi COVID-19 ini kan bukan hanya sekelompok orang. Iya. Kalau enggak namanya bukan pandemi. Kalau pandemi itu kan artinya seluruh bumi ini sudah terinfeksi, katakan gitulah. Iya. Nah, istilahnya kalau pandemi. Jadi bukan satu orang, bukan saya aja, bukan Pak Andi aja, bukan Peter aja. Semua orang kok ngalamin. Istilahnya kita kasih istilah one sip, kawan-kawan senasib. Gitu kan. Kita semua, iya kan. Pertama kan itu supaya apa? Supaya kita tidak melihat seolah-olah saya ini yang paling menderita. Itu dulu kan, gitu ya. Semua kita akan mengalami tekanan ini, itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tekanan, ini tekanan kita bisa analisa tekanan dari luar, maksudnya dari sesuatu hal yang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari lagi. Itu ada tekanan-tekanan seperti misalnya gempa bumi gitu kan, kita tidak bisa hindari. Atau hujan badai tiba-tiba misalnya 3 hari 3 malam Jakarta dan sekitarnya, itu tidak bisa kita hindari. Atau ada tekanan juga yang berasal dari dalam diri kita, yaitu sebetulnya keadaan di luar tidak tekanan-tekanan banget sih, tapi karena kita membuat itu sebagai sesuatu yang katakanlah dalam tanda petik overthinking, jadi itu menjadi pikiran kita yang menjadi menekan kita. Itu yang perlu kita waspadai dulu. Nah lalu kalau kalimatnya seperti Peter tadi, Pendeta Andi bilang, saya jadi nggak bisa makan. Kita bicara makanan sekarang apa sih? Ini makanan sekarang ini sudah dibuat atau dipromosikan sedemikian rupa sehingga kalau kita tidak makan itu seolah-olah kita tidak bisa makan gitu. Contohnya misalnya kalau kita lihat semua siaran-siaran tentang kuliner, tentang apa, itu kan membuat mendorong manusia itu kebanyakan, wah itu enak ya. Padahal isi makanan itu apa? Karbohidrat, protein, lemak. Kan itu aja isinya. Jadi inti dari makanan itu karbohidrat, protein, lemak. Tapi kalau saya sudah bilang, saya harus makan steak. Nah, ini yang repot. Itu membuat saya menjadi tertekan. Nah, artinya apa? Jadi kita perlu kritis dalam membedakan ini apakah keinginan saya atau kebutuhan saya. Yes, betul. Ya. Kalau kebutuhan, saya harus dipenuhi. Kebutuhan misalnya apa? Oksigen, itu kebutuhan. Ya kan? Tapi kalau keinginan, tidak selalu harus dipenuhi. Bahkan bisa dicari alternatifnya gitu. Misalnya, saya harus makan steak, harus keluar 100.000 sekali makan. Oh, ini intinya apa sih? Intinya makan. Bisa nggak makan di warteg yang 15.000? Ya bisa, karena intinya kan makan. Masalahnya mau nggak kita turunkan standar kita? Itu juga pertanyaan yang penting. Sebab dalam kondisi begini kita harus peka-peka ini, kita harus berani menurunkan standar. Contoh sepertinya misalnya, saya harus naik mobil merek tertentu. Ada AC-nya, ada sound system-nya yang enak di telinga, lalu bangkunya yang terbuat dari kulit, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi intinya punya mobil apa? Transportasi.
Naik bus bisa, transportasi juga. Naik sepeda, transportasi juga. Jalan kaki, transportasi juga. Kenapa kita harus bikin susah diri kita atau menekan diri kita? Saya harus punya mobil yang berdasarkan keinginan saya. Kalau dipaksakan sih bisa keinginan itu. Tapi nanti berbaliknya adalah menekan diri saya sendiri. Misalnya saya paksakan, wah udah kredit aja, udah over limit tapi kreditnya nggak apa-apa, bikin lagi kredit lagi. Ya kan akhirnya saya tertekan untuk bayar cicilannya. Kira-kira kan begitu kan. Nah jadi melihat pandemi COVID ini, saya jadi teringat akan perkataan krisis dari aksara Cina. Aksara Cina tentang krisis itu terdiri dari dua aksara, dua gambar sebetulnya. Yang satu adalah bahaya, yang satunya adalah kesempatan. Yeah. Nah, jadi orang Cina itu udah punya hikmat katakan gitu. Kalau mengalami satu krisis, dia bisa melihat dari dua sisi. Apakah ini bahaya atau ini kesempatan? Gitu. Kenapa nggak kita lihat pandemi COVID ini sebagai satu kesempatan, misalnya? Tapi kesempatan apa, Pak Dokter? Semua kita harus pakai masker. Ya kesempatan hidup lebih bersih, paling tidak kan gitu. Betul. Cuci tangan harus lebih bersih kita. Harus lebih hati-hati, jadi menjaga kebugaran tubuh, minum vitamin, istirahat yang cukup. Ya tapi saya katakan saya susah kayak tadi bilang driver ojol atau driver online taksi, saya kayak jadi susah. Ya kenapa nggak diturunin dulu standarnya? Tadinya kita harus keluar 3 juta per bulan, 1 juta, misalnya 10 juta, 15 juta. Nah sekarang kita turunin standarnya. Supaya esensi dari kebutuhan kita tetap terjamin, tetapi keinginan kita tidak selalu harus kita puas-puaskan. Nah ini seni menghadapi hidup menurut saya. Seni menghadapi hidup. So kalau saya terus menginginkan keinginan saya harus selalu dapat, itu namanya saya sudah playing God. Di mana keinginan saya semuanya harus tercapai, terwujud. Wah ini bahaya kalau udah begini. Kenapa? Karena ada pasti keinginan-keinginan kita yang tidak terwujud. Nah, kalau keinginan tidak terwujud, biasanya orang itu akan memunculkan perasaan-perasaan yang negatif. Sedih, misalnya. Apalagi marah, gitu kan. Takut, misalnya. Itu perasaan-perasaan itu yang biasa akan muncul kalau pengharapan atau keinginannya tidak terwujud. Coba deh kita analisa diri kita sendiri. Misalnya acara ini tidak terjadi karena sesuatu sinyalnya lah rusak, misalnya dari Telkomsel provider semua crash misalnya. Coba apa yang muncul di dalam pikiran Peter, pikiran Pendeta Andi, pasti suatu hal, wah kenapa ini begini? Mulai memunculkan hal-hal yang negatif gitu perasaan. Itu kenapa? Karena keinginannya tidak kesampaian. Nah ini ya, ini tapi saya harus katakan jujur Pak Pendeta Andi dan Peter ya. Ini bicaranya mudah nih, karena saya tahu banyak teori-teori dalam konseling. Tapi memang pada saat mengalami, itu lain beda lagi tuh, nggak mudah itu. Nggak mudah. Nah, di sini makanya saya belajar ketika pandemi ini, kalau ditanya, Dokter Andi, apa sih lihat kebaikannya dari pandemi ini? Oh banyak saya lihat. Iya. Awal-awal kita disuruh tinggal di rumah, ya hari pertama, kedua kan bingung juga, terus terang semua bingung. Tapi saya menemukan hal yang positif dari saya tinggal di rumah dan anak-anak serta istri juga kan. Kita kan jadi ketemu, komunikasi itu jadi lebih mudah. Jadi makin tahu. Oh, terus apa? Apa ada lagi hal lain? Ada. Saya punya meja makan itu, tinggal di tempat yang sekarang ini, saya udah mendekati 13 tahun. Meja makan kami itu paling selama 13 tahun ya, paling banyak difungsikan itu tidak lebih dari 10, katakan paling banyak 12 kali. Misalnya ulang tahun, tahun baru, Natal, paling-paling itu, baru meja makan itu difungsikan. Tapi ketika disuruh di rumah, kami jadi punya kesempatan makan bersama, duduk di meja makan. Nah itu kan hal positif dong. Kenapa nggak kita appreciate gitu atau hargai? Ternyata
dengan adanya COVID ini ada hal positif yang saya dapat ya. Iya. Bukan kita mengada-ada ya hal positif, tapi itu realitas. Realitas ada COVID, harus di rumah, itu realitas juga. Tapi realitas saya mendapatkan dalam tanda petik keuntungan-keuntungan dari COVID ini, itu juga satu realitas. Jadi tekanan tetap ada nggak? Ya tergantung. Saya mau lihat meja makan ini difungsikan, atau tidak bisa ke kantor, mesti pakai masker, dan itu saya anggap berat, cuci tangan yang harus ini, saya lihat angka-angka semakin banyak yang terinfeksi COVID, lalu membuat saya takut, atau saya mau menghargai, saya bisa makan sama anak-anak, bisa berdoa sama anak, saya doakan anak saya yang selama ini saya berdoa tidak di depan mereka, gitu, dan saya mulai, sekarang kamu yang berdoa, gitu, secara bergilir gitu. Mama sekarang berdoa ya, atau Ruben, anak saya yang pertama, atau Joshua atau Caleb, ayo berdoa. Itu kan positif dong. Kenapa nggak kita hargai bagian itu? Bukan kita sangkal bahwa COVID ini tidak ada, lalu kita seenaknya, enggak. Ya. Tapi tergantung ini, hidup itu kan kita harus memilih ya. Kita mau pilih yang berkat atau dalam tanda petik kutuk. Tinggal milih aja kok. Gampang aja kok menurut saya tuh, kalau mau dibuat mudah. Yeah. Jadi perlu kita istilahnya kita bedahlah jiwa kita ini. Apakah tekanan ini memang dari luar dan saya tidak bisa hindari lagi, memang harus terjadi, atau tekanan dari dalam, atau dua-dua terjadi. Nah, saya sih mengajak supaya kalau kita menghadapi tekanan dalam bentuk apapun, coba kita pikirkan, kita renungkan. Karena saya tidak yakin kalau Tuhan, ini dalam iman percaya saya, COVID ini kan masih berada di bawah kedaulatan Tuhan. Ya. Mungkin kedaulatan Tuhan itu berkurang dengan adanya COVID. Pasti ini tetap berada di bawah kendali Dia. Jadi kalau kita bisa hargai masa-masa ini, kan secara langsung kita juga menghargai Tuhan yang punya kuasa itu. Tapi kalau kita menentang, mendumel, ngeluh panjang pendek, sementara kita mengeluh, kita marah, keadaan juga nggak berubah. Iya kan? Betul. Belum lagi kita marah, objek marah kita ke siapa? Secara tidak langsung ke Tuhan dong. Iya. Kan begitu. Betul. Masa kita mau marah sama Tuhan? Kalau dia marah nanti sama kita, berabe kita nih. Repot kita. Betul. Jadi itu saya katakan gampang-gampang aja melalui masa-masa COVID ini ya. Karena kan biasa berangkat pagi, pulang sore, ngobrol dengan istri kan juga cuma sebentar, ya kan? Tapi kalau dengan adanya COVID ini, ngobrol jadi banyak. Tapi kalau ngobrol jadi banyak, potensi gesekan juga semakin besar kan? Iya. Betul dong. Kalau kita keluar, misalnya jam kerja 12 jam di luar, pulang kan udah agak capek. Paling-paling ngobrolnya singkat-singkat aja. Ada makanan apa? Oke ya, selamat tidur ya. Udah capcus, udah. Pagi bangun, selamat pagi. Gini makanan apa? Gini capcus, pergi dulu ya kantor. Udah. Tapi kalau sekarang kan bangun pagi, nggak langsung pergi, ada dia. Potensi gesekan itu makin besar. Nah ini juga seni juga kita berhadapan dengan anak-anak, dengan istri, supaya gesekan-gesekan itu jangan diperbesar. Kalau makin diperbesar, berabe kita. Betul. Repot kita. Betul Pak. Nah ini menarik Pak Peter. Jadi Betul. Dr. Andi Hukum ini sudah memberikan clue-cluenya kepada kita. Yang pertama ini kita harus kurangi ini standar hidup. Jadi standar kita apa? Kebutuhan tadi. Iya. Dan itu ya kalau boleh dikatakan dengan COVID ini kita harus cepat beradaptasi. Untuk bisa menjadi pemenang ya harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kayak tadi Dr. Andi Hukum katakan pakai masker. Kenapa harus pakai masker? Dan karena itu harus jaga hidup sehat yang lebih sehat lagi gitulah. Nah, kenapa harus cuci tangan, harus hidup sehat. Dan juga tadi Dr. Andi Hukum nggak usah stres lah. Nggak usah tertekan, karena memang harus dikurangi, harus cepat beradaptasi lah dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Termasuk tadi ada hal yang tadi Dr. Andi Hukum itu katakan,
selama kita ada di dalam rumah, berarti jangan dimatikan dua hal, iman dan kreativitas. Jadi selalu harus ada yang positif kok dari harus diam di rumah, PPKM darurat saat ini. Ini ada hal yang positif lah, yang memang kita bisa, apa sih yang kita harus bisa bangun, apa sih yang dari tantangan ini, ada kesempatan apa nih yang kita bisa dapatkan dari tantangan ini, dari masalah ini, kesempatan apa nih yang kita bisa dapatkan gitu sih, yang Tuhan sedang siapkan. Tadi Dr. Handikom katakan ada kesempatan tuh bisa bicara sama istri, bisa berdoa bersama dengan anak, meja makan yang 13 tahun hanya 12 kali dipakai, tapi sekarang ini tiap hari dipakai. Nah, kita akan masuk sesi ketiga Pak ya, segmen ketiga. Untuk nanti kita akan mendalami ini lagi Pak. Ya, kita tunggu sampai ya, sekarang Pak Peter kita masuk segmen ketiga, silakan Pak Peter lanjutkan. Iya, Dok, ini keren nih. Saya dapat clue-nya tuh tentang keinginan dan kebutuhan. Itu penting Dok. Bukan masalah balance, tapi bagaimana menguasai keinginan dan memenuhi kebutuhan. Jangan sampai terbalik. Ya, memenuhi keinginan tapi tidak menguasai kebutuhan, itu yang repot. Jadi kalau nanti suatu hari saya ketemu sama orang online atau siapapun orang diskusi, aduh saya harus begini sih. Saya mau kasih tahu bahwa, you mesti bedain antara keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai keinginan you lebih tinggi daripada apa yang you butuhkan, sedangkan kebutuhan ini yang harus you penuhin setiap hari. Terus biasa you mau makan apa? Nggak bisa. Itu warteg bahari lebih enak kok. Masih bisa kok. di sektor 9, sektor 7 ada tuh dekat Maleo tuh ada langganan saya tuh, warteg baharinya tuh enak tuh 24 jam gitu. Di samping Maleo situ, di seberang Maleo malahan. Jadi artinya kita mesti seperti itu, dan kita juga bisa akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya kita biasa makan di sini juga enak loh. Jadi gara-gara kondisi seperti ini kita akhirnya bisa menyadari bahwa ada alternatif lain yang bisa kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita gitu. Yang biasa kita standarnya di sini kita menurunkan standar. Saya suka banget. Artinya saat ini Tuhan mengajak kita untuk kita lebih merendahkan diri lagi, merendahkan hati lagi. Dan untuk keluarga juga kita ada kesempatan untuk yang tadinya keluarga kita boro-boro mau ketemu anak-anak makan satu meja. Sekarang setiap hari kita ketemu, kita ngobrol, bahkan anak-anak punya masalah pun kita tahu dan kita bisa membantu menyelesaikan seperti apa. Jadi anak-anak tidak menyelesaikan sendiri seperti itu, dan ini yang terindah. Saya pikir 1 tahun cukup, enggak loh. Ada kesempatan lagi ini udah mau 1 tahun, udah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 1,5 tahun lah Agustus. Jadi artinya 1,5 tahun kita work from home, semuanya di rumah. Nah, saya suka sekali Dok dengan diskusi kali ini, karena ini menyangkut merubah cara berpikir, merubah paradigma hidup, sehingga membuat kita menjadi sesuatu yang baru yang mungkin kita rindukan tapi gak pernah kita pikirkan, akhirnya kita lupakan dan akhirnya kembali lagi seperti apa yang kita pernah rindukan. Nah Dok, kita lanjutin lagi Dok, lebih dalam lagi Dok. Sekarang kita masuk ke konklusinya Dok. Konklusinya Dok. Tapi sebelum masuk konklusi itu ada hal menarik dari yang dijelaskan oleh Dokter Andi. Soal tadi kedaulatan Tuhan. Karena itu sangat mendasar sekali. Karena tanpa mengakui kedaulatan Tuhan dalam COVID ini, kita akan menyangkal seolah Tuhan itu nggak baik. Seolah Tuhan itu jahat. Dan akibatnya kita menjadi tertekan lagi hidup kita. Betul. Saya lihat clue dari Dokter Adi ini
harus mengakui dulu kedaulatan Tuhan dalam situasi seperti ini. Bukan kita sendiri yang mengalami kok, semua orang manusia di bumi ini semua mengalami. Dan bahkan Dokter Andi yang saya tadi lihat, dengar, dan mengajak istri dan anak-anak, ayo kita sama-sama mengakui kedaulatan Tuhan dalam keluarga kita, dalam situasi seperti ini. Ini yang membuat jadi tekanan hidup itu makin bisa diubah menjadi pemenang. Begitu Dok, kira-kira. Betul, betul. Jadi saya pikir kan, sekali lagi, tergantung kita mau lihat sebagai apa COVID pandemi ini. Kalau saya dari tahun 2019, di akhir 2019 dalam salah satu seminar yang saya sampaikan, saya bilang memang ada beberapa hal yang akan menjadi isu di tahun 2020. Di antaranya COVID ini, tapi sebelum COVID ini, sebetulnya isu yang hebat atau yang cenderung dilupakan adalah revolusi industri 4.0. Ya. Nah, ini semua sebetulnya berkaitan kalau saya menganalisanya. Kenapa? Pada saat disebutkan revolusi industri 4.0 itu, bahwa semua tatanan hidup akan berubah dan masyarakat akan tergantung sekali dengan apa yang disebut sebagai IT. Komunikasi itu akan banyak tergantung dengan IT. Nah, tapi waktu itu kan berapa kali saya coba sampaikan, termasuk juga di tempat saya bekerja, saya bilang ini akan ada perubahan yang hebat sekali, di mana tenaga manusia akan diganti dengan tenaga mesin, di mana Internet on Things, Internet itu sudah sesuatu yang mutlak harus dibutuhkan dalam industri, akan banyak PHK terjadi, gelombang PHK. Ada profesi-profesi seperti profesi lawyer itu mulai juga tidak dianggap sesuatu yang penting lagi. Arsitek, termasuk juga dokter. Kenapa? Karena orang mulai mengandalkan internet, di mana internet itu semua informasi di situ ada. Tapi pada saat itu kan dunia, apalagi di Indonesia, cenderung adem-adem ayam aja. Nah, ketika COVID ini terjadi, mau tidak mau, revolusi industri 4.0 ini sepertinya dipaksakan. Contohnya PHK terjadi besar-besaran karena COVID. Lalu orang tergantung dengan internet. Buktinya apa ya? Buktinya hari ini juga kita kan pakai fasilitas ini. Proses belajar, mengajar jadi lewat internet. Sampai kebaktian pun juga online kan sekarang. Ya, betul. Ya, kita lihat bahwa ini terjadi memang satu perubahan secara total. Nah, tetapi kalau kita lupakan Tuhan, saya pikir kita akan melihat ini, entah kita bisa sangat mengagumi atau bahkan jadi takut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dan mempelajari Alkitab, itu sudah mengatakan secara tersirat bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi. Gitu. Dan inilah jadinya, bahwa dunia itu menjadi semakin satu, lalu akan muncul nanti figur yang mengajak semua manusia untuk menolak tentang keberadaan Tuhan. Nah, sehingga ini satu hal juga yang saya pelajari selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hal lain kalau ditanya, saya mengajak juga, ya, semua pendengar. Ini katakan baru 1-2 bulan ini. Coba kita ambil waktu betul-betul untuk mempelajari Alkitab atau firman Tuhan yang tertulis itu. Kenapa saya bilang? Waktu kita banyak sekali. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu 1189 pasal. Kalau kita paksakan dengan waktu yang banyak ini, masa 10 pasal nggak bisa satu hari? Oke, terlalu berat Pak Dokter Andi. Ya udah 5 pasal. Kalau 5 pasal kita paksakan satu hari, 1189 kalau dibagi 5 itu kira-kira 6-7 bulan itu selesai kita Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau ini bermain dengan logika saya sebagai seorang dokter ya, Peter dan Pak Andi. Pada saat kita menerima Yesus, kita disucikan, dikuduskan. Betul. Tetapi pikiran-pikiran lama kita kan masih ada. Ya kan? Pikiran lama ini bagaimana untuk ditandingi? Nggak bisa jalan lain, harus sesuatu yang baru. Tapi kan kita bisa dengar, khotbah, kita bisa lihat mungkin apa kesaksian, tapi itu masih kurang.
yang bisa kita lakukan hari lepas hari, atau kalau bisa sesering mungkin, adalah kita membaca firman Allah yang tertulis itu. Sehingga pikiran-pikiran baru, atau katakanlah hal yang sudah mulai dikuduskan ini, mulai ada masuk sesuatu konsep pikiran yang baru. Logika saya mengatakan gini, bagaimana Roh Kudus itu mau bekerja kalau saya tidak punya pikiran dari Tuhan? Betul. Mukjizat bisa terjadi, bisa. Tapi bagaimana secara logika manusia dia mau bekerja dengan baik kalau saya tidak punya dasarnya? Betul. Kan begitu. Jadi harus ada. Katakanlah hard disk saya ini harus mulai diisi dengan program-program atau data-data yang baru. Nah, kalau saya tidak lakukan, yang masuk nanti pikiran-pikiran duniawi lagi. Ya. Bukan dia tidak mau bekerja. Sekali lagi, saya tahu persis deh. Saya yakin. Bukan Roh Kudus tidak mampu dan tidak mau. Tetapi kalau kita memilih untuk memikirkan pikiran-pikiran yang lama, ya dibilang, jadilah kehendakmu. Iya. Dia akan serahkan kepada kita. Karena dia tidak mau memaksakan atau melanggar kebebasan saya untuk menentukan pilihan. Jadi, banyak yang kita bisa pelajari dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Khususnya hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana tangan Tuhan yang tidak terlihat itu sedang merangkai sesuatu untuk menggenapi semua rencana-rencana dia. Iya. Saya bukan bicara pie in the sky yang sesuatu yang hayalan-hayalan. Tapi kita lihat kok ini kejadian ini kan 100 kali kita bisa berhadapan atau orang ateis bilang, ini semua ada penjelasannya secara logika. Iya, tetapi kenapa? Kenapa semakin banyak yang terinfeksi, tapi juga yang sembuh juga nggak kalah banyak? Itu bagaimana? Ada yang nggak bisa dapat akses obat, kok tapi bisa sembuh? Betul. Ada yang bisa mendapat akses obat sampai dapat ICU, mati juga. Betul. Bagaimana mau dijelaskan secara logika tuh? Kalau bukan ada sesuatu yang berkuasa, yang maha kuasa, yang sedang merangkai ini segala sesuatu untuk menggenapi semua yang dia inginkan nanti terjadi. Nah, inilah saya pikir yang menjadi landasan dasar kita semua, ya kita semua, bahwa COVID-19 ini jangan dijadikan sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, sehingga kita sudah melupakan yang lebih berkuasa daripada COVID ini. Gitu. Ya, betul. Bukan Bill Gates yang berkuasa, bukannya Warren Buffett, bukannya Pak Jokowi. Ada yang maha kuasa di atas semua itu. Itu saya pikir sehingga kita bisa mengklaim diri kita bukan saja pemenang. Surat Rasul Paulus pada jemaat Roma mengatakan kita ini lebih daripada pemenang. Betul. Lebih pemenang, ya. Betul, Dok. Jadi ini hal yang luar biasa sih yang dijelaskan oleh Dr. Andi ini. Karena setelah mengakui kedaulatan Tuhan melalui COVID ini, yang kedua masuk lagi ke firman yang tertulis. Karena firman yang tertulis ini yang menolong jiwa kita untuk mendapatkan jawaban apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sih supaya kita bisa jadi pemenang. Sesuai tadi dari Dr. Andi katakan itu dari Roma 8 itu. Kita ditetapkan jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, hipernikau. Nah, itu yang saya lihat ini luar biasa loh Pak Peter. Karena firman Tuhan itu sangat menolong kita untuk tahu bagaimana sih apa yang harus kita diperbaiki dari diri kita. Ini yang tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya boleh bacakan ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu ada 4. Ya tadi Dr. Adi katakan, bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk diperbaiki, sehingga kita diperbaiki kelakuan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, dalam 17 yang sangat menarik di sini.
yang tadi Dokter Adi jelaskan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dengan firman Tuhan yang kita bisa ada kesempatan, kita banyak waktu di rumah, kita baca firman Tuhan. Bukan dengar khotbah-khotbah ya, boleh sih dengar khotbah-khotbah, tapi lebih baik itu membaca secara pribadi di hadapan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan itu kita akan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Situasi ini kita sedang dilengkapi oleh Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Begitu Dokter Adi ya? Iya, betul. Silakan Pak Peter. Iya, betul. Jadi untuk yang sekarang sedang mendengarkan ini, podcast dari Redemption Production ini, jangan kita hadapi kondisi sekarang ini dengan ketakutan yang seperti kita pikirkan. Tapi coba kita berpikir seperti kita bertanya bahwa apa yang mau Tuhan lakukan lagi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, aku suka dengan cerita yang versi orang Chinese tadi, di mana ada bahaya, di situ pasti ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan pasti kesempatan itu lebih besar lagi. Bahkan kita kan kuat menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tapi mungkin ada yang bilang begini, itu kan teorinya Pak, tapi kan posisi saya justru lagi sulit. Karena kebetulan di ministry saya kita juga ada WhatsApp doa, itu isinya itu semua tentang itu, banyak rata-rata semua tentang itu. Pak, kami sedang berjuang, anak kami putus sekolah, kami nggak mau begini-gini. Oke, nggak apa-apa, itu memang ketakutan Bapak, kami mengerti. Tapi sekarang kita lihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Kalau kita buka pikiran kita dan bertanya, Tuhan mau bikin apa lagi Tuhan? Tuhan bikin apa lagi Tuhan? Kita pasti akan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau kita tutup rencana Tuhan itu dengan ketakutan kita seperti ini, kita nggak akan bisa pernah melihat ke depan bahwa Tuhan bikin apa. Tapi kalau kita buka bahwa Tuhan, masalahnya lagi aku singkirkan, Tuhan mau bikin apa sama buat aku? Oh, Tuhan pasti akan kasih banyak jalan keluar. Seperti itu ya Dok ya? Iya, betul. Iya. Begitu Pak Andi. Ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Dr. Andi. Silakan Dr. Andi. Ya, saya punya keyakinan bahwa pandemi ini akan berlalu. Amin. Pasti berlalu. Ya. Karena ini belum akhirnya kok. Betul. Ini belum akhirnya. Jadi kita ikuti saja ya, dan selalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada sejawat-sejawat saya, memang kebanyakan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ya. Contohnya misalnya, saya bertanya, ini misalnya saya sakit jantung berat, saya dirawat di rumah sakit, lalu di swab saya, dan beberapa hari kemudian saya meninggal. Hasil swab keluar ternyata saya positif. Saya dikategorikan meninggal karena jantung atau karena COVID? Ya. Nah, jawabannya sebetulnya saya sudah tahu. Jawabannya adalah karena ini pandemi, Ya. maka digolongkan sebagai COVID. Jadi saya bilang kalau begitu angka-angka kematian itu sebetulnya harus dibedah lagi dong, secara logika ilmu pengetahuan. Karena pasti ada yang meninggal bukan murni karena COVID, karena penyakit lain. Ya. Artinya apa? Sebetulnya ini tidak terlalu menakutkan. Sebetulnya ya. Betul. Tidak terlalu menakutkan pandemi ini. Karena apa? Satu, angka kematian, kalau tidak salah ingat saya, memang di awal pertama kali itu mendekati 10%. Tapi dengan berjalannya waktu, penanganannya udah semakin baik dan lain sebagainya, orang semakin peka, sekarang ini di bawah 2%, paling tinggi 2% angka kematian. Lalu kalau dibedah lagi angka kematian itu memang lebih banyak di usia-usia lanjut. Dibedah lagi usia lanjut yang bagaimana? Yang punya penyakit penyerta. Nah pertanyaannya, jangan-jangan dia meninggal karena penyakitnya, bukan karena COVID-nya. Itu. Jadi ini bukan sesuatu yang kita harus takuti lalu akhirnya jadi kita kehilangan kesempatan, kehilangan banyak, termasuk kehilangan iman, Ya. sehingga kita jadi lupa untuk mengingat tentang Tuhan sudah demikian baik.
dan dia sudah mengampuni dosa kita, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Nah ini juga kan, jadi kalau saya mati kena COVID, ya Tuhan kan udah janji, dia kasih tempat bagi saya. Betul. Bagi kekristenan, kematian itu seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Betul. Karena rahasianya sudah dibuka. Jadi untuk apa kita takut toh? Gak ada alasan menurut saya. Gak ada alasan, bukan kita menganggap remeh, lalu kita berlaku sembarangan, lalu kita nggak mau divaksin, lalu kita nggak mau pakai masker, bukan itu. Tapi kalaupun saya terkena dan saya meninggal, saya sudah siap. Karena saya tahu kemana saya. Iya. Di awal tadi acara saya bilang, yang membawa saya kepada pertobatan adalah kematian. Dan ketika saya bertobat, kematian itu ada jawabnya bagi saya. Bahwa kalau saya mati, saya tahu saya kemana. Iya. Jadi saya siap sekarang. Nah saya rindu banyak orang juga, kalau bisa seperti saya, melihat kematian itu sebagai satu sahabat atau sebagai kekasih yang datang menjelang, dan kita akan bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan. Kan lebih enak gitu. Betul. Lebih enak menurut saya. Yes. Kalau nanti ada orang bilang, seandainya itu nggak begitu, Pak Dokter Andi. Seandainya itu bohong. Ya tapi paling tidak saya udah menang saat ini. Iya. Paling tidak saya masih dapat keuntungan satu. Saya mendapat ketenangan sekarang. Iya. Daripada saya nggak dapat apa-apa. Udah nggak percaya, lalu sekarang ketakutan, mati nanti masuk neraka. Wah itu kan repot kalau begitu. Betul. Ya, kalau saya sekarang udah yakin gitu iman saya. Tapi kalaupun nanti ternyata enggak misalnya, dan itu bukan gitu. Kalaupun enggak, saya udah tenang sekarang. Hidup saya tenang, saya bisa melakukan hal-hal yang positif. Yeah. Tapi kebalikan, kalau saya nggak percaya, hidup saya nggak tenang, saya makin ketakutan, nanti mati, ya masuk neraka. Betul. Nggak dapat apa-apa gitu. Paling tidak saya masih dapat ada untungnya. Oleh karena itu, ayo kita bangun iman kita. Kita bangun iman kita. Kok dokter ngomongnya iman-iman? Lah, emang kenapa kalau dokter ngomongnya iman-iman? Kalau pendeta kalau begitu nggak boleh nanti ngomong soal pengobatan dong. Kalau begitu kan nggak begitu kita. Ya kan kita boleh aja bicara. Dan ini kan dalam konteks yang sesuatu membangun kebersamaan gitu untuk saling menguatkan. Jadi mari kita sama-sama bangun iman kita. Waktu kita banyak. Sekarang kita tidak perlu ke gereja. Gereja yang datang ke rumah lewat YouTube, lewat streaming kan gereja yang datang ke rumah. Betul. Kita nggak susah parkir. Perpuluhan bisa transfer dan lain sebagainya. Mudah sekali sekarang ini. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena Tuhan itu begitu baik menurut saya. Luar biasa baik sekali Tuhan itu. Amin. Wah ini Tuhan luar biasa. Terlalu baik. Luar biasa ini Pak Peter. Wah ini banyak clue-clue yang Dokter Andi sampaikan. Walaupun ada dari segi medis, tapi juga ada hal-hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita ini. Dan saya ingin tutup dengan membaca dengan dari closing statement Dr. Andi dari Yohanes 3:16, ayat yang sangat terkenal. Karena jadi dalam situasi saat ini ketakutan boleh melanda seluruh dunia, tapi kita harus tahu ada keyakinan yang teguh dalam hati kita. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia yang lagi sakit, lagi pandemik ini, sebenarnya tetap ada begitu besar kasih Allah yang tak terhingga. Apa yang Allah lakukan? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Tadi yang Dr. Andi katakan, saya kalau mati pun juga jadi keuntungan bagi saya, kok ada tempat di surga. Nah, itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi pengertian hidup yang kekal ini bukan hanya masuk surga saja, tapi hidup yang kekal ini selama kita hidup dalam dunia ini kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan, bisa bersekutu dengan Tuhan. Seperti tadi Dr. Andi ceritakan, bagikan kepada kita tadi clue-cluenya, dia bisa berdoa bersama istri dan anak-anaknya, dia bisa baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan itu hidup kekal itu sebenarnya. Bisa mengenal Tuhan yang lebih dekat lagi. Jadi kita sangat bersyukur
Dr. Andi sudah membagikan bagaimana kita menjadi pemenang di tengah kesulitan hidup saat pandemik seperti ini. Dan Amen. ini terima kasih Dr. Andi sudah membagikan sharing apa sih clue-cluenya dalam situasi seperti ini, dan kita sangat diberkati, dan penonton juga saya berdoa juga sangat diberkati juga, karena apa yang dibagikan oleh Dr. Andi sangat mendasar sekali gitu sih dalam kehidupan kita. Betul, sangat kuat. Yes. Ya, jadi terima kasih Dr. Andi. Sama-sama, Pastor. Nanti kita juga akan lagi undang Dr. Andi kalau jadi narasumber yang hal-hal yang lain lagi nih Dr. Andi. Dan kali ini kita sangat diberkati ya, Pak Peter ya. Ya, baik. Tuhan berkati Dr. Andi dan Pak Peter. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok. Ya, Sampai terima kasih. Tuhan Ya. berkati, makasih.